Di dalam kitab Sahih Muslim, bismillahirrahmanirrahim, di dalam kitab Sahih Muslim ada riwayat wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali akhbarana Sufyan bin Uyainah anil Ala'i an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil qur'ani fahiya khidajun thalathat. Kata baginda Rasul, siapa yang melakukan salat di dalam salatnya itu ia tidak membaca ummul Qur'an yakni Al-Fatihah, maka salatnya itu tidak benar, tidak sempurna, salatnya itu tidak sah. Salasan, bahkan beliau mengucapkannya, mengungkapkan kalimat itu sebanyak 3 kali. Ghairu tamamin, berarti tidak sempurna salatnya. Faqila li Abi Hurairah inna nakun wara'al imami. Kemudian ada seorang tabi'in yang berkata kepada sahabat Abi Hurairah, inna nakun wara'al imami, sesungguhnya kami berada sebagai makmum di belakang imam. Faqala, maka kata sahabat Abu Hurairah, iqra biha fi nafsika, maka bacalah olehmu sendiri, baca dengan pelan, walaupun kamu sedang menjadi makmum, maka tetap bacalah Al-Fatihah itu, kata sahabat Abu Hurairah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, karena sungguhnya aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Allah berfirman, diterangkan oleh Rasul, aku telah membagi salat itu menjadi 2 bagian antara aku dan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku dia akan mendapatkan apa yang ia minta. Fa idza qala al-'abdu, jika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala, maka Allah akan berkata, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika sang hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, qala Allah taala, maka Allah akan berkata, athna alayya abdi, hambaku telah memuja-muji aku. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika sang hamba mengucapkan maliki yaumiddin, qala, maka Allah akan berkata, majjadani abdi, wa qala marratan fawwadha ilayya abdi. Dalam satu kalimat Allah mengatakan hambaku telah mengagungkanku, dan di kalimat berikutnya Allah berkata hambaku telah berserah diri kepadaku. Fa idza qala, maka jika sang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tasydidnya harus benar. Lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mengucapkan tasydidnya harus benar. Itu ada sifat gunnah di situ. Itu ada sifat gunnahnya di situ sebetulnya. Iya sifatnya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai hilang tasydidnya. Jangan dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan. Karena maknanya bisa berubah menjadi sebaliknya. Jika pembacaannya benar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku menghamba kepadamu wahai Allah, dan aku pun memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Tapi kalau tasydidnya hilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya aku menghamba kepadamu wahai matahari, dan aku pun meminta pertolongan kepadamu matahari. Berarti maknanya bisa memurtadkan. Awas, hati-hati, entah di dalam sholat ataupun di luar sholat, entah dengan cara yang
sangat pelan ataupun dengan cara yang cepat, tetap tasydidnya jangan hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan satu nafas. Dan upayakan ya dibaca dengan benar walaupun cepat. Lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tasydidnya jangan hilang. Ketika sang hamba mengucapkan kalimat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Dalam hal ini ada bagian antara aku dengan hambaku, maka ku bagi untuk hambaku dan untuk diriku sendiri. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku ia akan mendapatkan apa yang ia pinta. Karena kalimat iyyaka na'budu, aku menghamba kepadamu ya Allah, berarti itu adalah bagiannya Allah. Sebagai bentuk pernyataan kita menghamba kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, sedangkan lafaz wa iyyaka nasta'in manfaatnya, fadilahnya untuk kita sang pembaca sebagai hamba Allah, yakni kita meminta pertolongan dan meminta apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah Allah membaginya menjadi dua, yakni bagian Allah sebagai bentuk pujian dan pernyataan untuknya, sedangkan untuk sang hamba adalah ijabahnya Allah serta pertolongannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka selayaknya ketika kita membaca Al-Fatihah, upayakan kita meresapi maknanya dan kita benar-benar berstatement di hadapan Allah dengan kalimat-kalimat itu, sehingga kita mendapatkan anugerah yang lebih dibandingkan yang tidak khusyuk dalam membacanya. Jadi ketika membaca kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada saat itu di dalam hati kita juga memasrahkan apa yang kita minta. Kita sampaikan di dalam hati kita ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berstatement di dalam kalbu kita saat membacanya, ya Allah, kupasrahkan diriku kepada Engkau. Ya Allah, kuhambakan diriku kepadamu, hanya Engkau Tuhanku ya Allah. Maka inilah khidmatku ya Allah. Ya Allah, kabulkan segala hajatku, tolonglah aku. Engkau tahu apa yang ada pada diriku. Ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka gabungkan antara pemasrahan dengan harapan. Berarti roja dan khauf. Khauf, rasa takut kita kepada Allah atas murkanya, atas ketidakridhoannya Allah. Sedangkan roja adalah harapan kita kepada Allah, berkumpul pada saat kita mengucapkan kalimat itu di dalam dada kita. Lalu kemudian, jika kita membaca kalimat itu berarti ada harapan yang akan Allah berikan untuk kita untuk dikabulkannya. Dan tatkala hamba Allah mengucapkan kalimat berikutnya, فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan syariatmu, jalan ma'rifatmu, jalan hakikatmu, jalan keridhaanmu ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Upayakan ayat terakhir dibaca satu kali nafas. Upayakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Upayakan. Upayakan satu nafas untuk tidak dipisah. Kalaupun dipisah, begini caranya. Tapi nanti ada disambung di ujung
yang kita wakaf. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau mau di situ berhentinya. Kemudian tarik dari belakang sedikit. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi sebisa mungkin kita, ya, ini bersanad nih, diantaranya saya dari Abah Uung Tubagus Muhammad Bahrum, dari ayahnya Tubagus Muhammad Mansur, dari eyang saya, ayahnya kakek saya yang menjadi pengajar dan salah satu mufti Syafi'iyah di Masjidil Haram sebelum zaman Wahabi, ya, dari Sayyid Asy-Syarif Asy-Syaikh Ahmad Zakaria. Jadi kata beliau, ini ijazah ya, ini ada sanadnya. Mau pakai monggo, enggak juga enggak apa-apa, silahkan. Jadi bacanya itu Bismillahirrahmanirrahim, diam tapi enggak ngambil nafas. Dilanjutkanlah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau jalur sanad dari beliau, ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah di ujungnya juga dallin, halus, lembut, tidak dihentak, tidak dallin, enggak begitu. Ya, halus, lembut. Amin. Itu yang diijazahkan dari jalur keluarga saya. Dan dari guru-guru yang lain mayoritas mengajarkan bagian ayat yang terakhir dibaca sekaligus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tidak diputus di ghairil maghdubi 'alaihim, tidak diputus di shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak diputus di situ, ya. Kenapa demikian? Karena belum sempurna. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, sedangkan di depan kita meminta hidayah kepada Allah supaya kita berada pada jalan yang lurus. Kemudian yang shiratal ladzina an'amta 'alaihim itu jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Engkau. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan yang mendapatkan kemurkaanmu, bukan yang kau murka kepada mereka ya Allah, dan bukan pula orang yang tersesat. Nah, ini merupakan sambungan atau bagian yang satu kesatuan utuh. Satu kesatuan utuh, yakni jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat-Mu ya Allah, yang Kau berikan nikmat kepada mereka, yaitu, ya. Jadi penjelasan daripada an'amta 'alaihim itu isinya siapa sih? Yakni selain Yahudi dan Nasrani, selain orang-orang yang dimurkai Allah dan dibiarkan tersesat. Maka ini berarti isi daripada an'amta 'alaihim itu, daripada ihdinas siratal mustaqim. Sehingga ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan walabdo, enggak ada baknya. Wala, kemudian lafaz ad-dallin. Jadi enggak ada ba ya, bukan walabdolin, bukan, tapi walab kedod, walab, jangan walod, wala, harus wala, walab. Nah, cuma pas dodnya rada
Kitanya lidahnya itu yang samping nempel ke geraham. Sedangkan yang depan nempel ke dalam gigi atas. Gitu. Tatkala sang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya, shad, jangan sin, jangan ihdinas sira, jangan sin tapi shad. Ihdinas sira, bukan juga za, bukan, tapi shad. Ya, kita qiraahnya hafaz. Ihdinas sira, jangan ihdino, jangan dina. Ihdinas baru ke shad, baru ke shad. Ihdinas sirata, ya. Ihdinas sirata, bukan to, panto bukan, tapi sopo. Nah, itu beda antara panto dengan sopo. Tuh, ya. Jadi nanti kalau beli soto, beli sopo, nah, pakai po. Gitu. Jadi po beda dengan to, ya. Kalau to, toto beda. Toto dengan popo tuh. Coba popo. Nah, belajar popo gitu. Jangan toto. Kalau toto bukan, itu makhrajnya tak sebetulnya. Kalau toto cuma di o kan. Ini beda, ini po. Ihdinasi. Tuh, kan tidak ihdinas tetap, tapi ke shad. Makanya lidahnya tarik sampai kayak setan itu, tarik ngelel. Ihdinas siratal mustaqim. Sin nyengir karena sin, ya, tuh, rada nyengir. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat tuh, shad, sirat bukan siro. Kalau siro itu sin, beda. Ini shad, siratal ladzi, po lagi, bukan tak di-o-kan tapi po. Siratal ladzina an'am, bukan lazi tapi ladzi, dzu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jangan ane. Kalau ane mah ambu ane, ya, Bupati Purwakarta. Kamu mah ari kanu herang-herang we, ingat. Siratal ladzina an'amta, bukan an'am karena bukan huruf qalqalah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, ya, itu juga sama nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jangan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, tuh, 'alaihim ghairil, jangan 'alaihim ghairil, 'alaihim jangan. Beda dengan qiraah yang lain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ah, itu beda qiraat. Ya, bukan yang biasa kita pakai. Harus belajar qiraah sab'ah dulu kalau itu. Kalau enggak belajar, enggak punya sanad, main ikut-ikutan, ya, baca wadduha walaili idza saja, ade ape, yang nantinya kesane-sane gitu kan. Saleh kapre ente. Harus punya sanad kalau itu, ya. Ada kitabnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, ghairil, bukan ghai, awas. Ghai lagi rame ini, jangan. Ghai bukan ghai, ghairil maghdubi 'alaihim walad, bukan bi 'alaihim waladdallin.
Begitu. Amin. Boleh mimnya pakai tasydid, amin, boleh enggak. Tapi yang ashah tanpa tasydid, amin. Itu aja. Itu yang ashah. Ketika sang hamba mengucapkan kalimat itu, qala, maka Allah Azza wa Jalla berkata, hadza li 'abdi, ini adalah untukku. Ya, pernyataan dari hambaku untukku, wali 'abdi masalah, dan bagi hambaku juga ada bagian, yaitu apa yang ia pinta maka aku akan berikan. Maka qala Sufyan, Imam Sufyan ibnu Uyainah berkata, haddatsani bihi Al-Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub dakhaltu alaihi. Kata Al-Imam Al-Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub, aku masuk kepada rumah beliau, wa huwa maridun, sedangkan dia sedang dalam keadaan sakit, fi baitihi, di rumahnya. Fas'altuhu ana anhu, maka aku meminta kepada sahabat Abu Hurairah. Jadi aku masuk ke dalam rumah sahabat Abu Hurairah dalam kondisi ia sedang sakit. Aku meminta kepadanya doa, dan aku juga meminta seolah-olah ijazah darinya. Dari riwayat ini, juga dari kalimat terakhir, ada pengertian bahwa meminta doa kepada orang sakit juga merupakan hal yang masyru', disyariatkan. Mendoakan orang sakit jelas disyariatkan, tapi juga meminta doa kepada orang yang sedang sakit, karena orang yang sedang sakit itu juga mustajab doanya. Jadi mendoakan orang sakit masyru' disyariatkan, meminta doa kepada orang sakit juga masyru'un, disyariatkan. Lalu dari hadis ini dapat kita fahami bahwasannya siapa yang membaca surah Al-Fatihah maka telah menggabungkan dua hal, yakni pernyataan penghambaan dan pujian kepada Allah. Yang kedua adalah doa atau permintaan kepada Allah, yang mana Allah sudah berjanji pasti akan memberikan apa yang dipinta oleh sang hamba ketika membaca Al-Fatihah. Maka kalau begitu, Al-Fatihah bukan hanya sebagai rukun di dalam sholat, jika dilakukan di dalam sholat masuknya kategorinya rukun, tapi di luar sholat bisa menjadi kunci pembuka ijabahnya Allah Ta'ala, bisa menjadi kunci pembuka rahmat dan ijabahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.